Tanah seperti itu enggak, Pak? Oke. Mungkin banyak ya yang mengalami banyu direndam, sawah dikembung banyu, tapi kok tetap apa ya, tanahnya dijubuki tetap berongkol, dia nggak mau lumat. Kata saya ngalami kados ngaten, Pak, Bu. Ada nggih? Butuh solusi nggih? Nggih. Nanti akan saya jabarkan solusinya di belakang. Syaratnya satu. Kalau saya bilang kalau kau tidak nyantut tepuk tangan ya, Pak ya. Lanjut, Pak. Nggih. Nah, fakta kerusakan lingkungan pada tanah lahan pertanian. Ini banyak fakta-fakta yang kita dapati. Mayoritas produksi padi di Solo Raya sempat turun 2021-2022. Berikut daftarnya dan lain sebagainya. Kesimpulannya, produktivitas lahan menurun drastis. Yang tadinya 1 hektar tertinggi dulu 8 ton. Sekarang pinten, Pak? 4, 5. Saya dan jenengan sama-sama di lahan. Jadi saya dan jenengan sama-sama tahu angkanya berapa. Tidak ada dusta di antara kita. Podo-podo ngerti nih. Dengan produksi yang terus menurun dan beban produksi atau biaya yang kita keluarkan itu terus naik dengan segala permasalahannya, dimulai dari mahalnya ini dan itu, saya nggak mau menyebut itu ya, naiknya tenaga kerja, beban tenaga kerja, biaya tenaga kerja, inflasi dan lain sebagainya. Bebannya naik, produksinya turun, imbang nggak buat kita? Adil nggak buat kita? Protes nggak menyelesaikan masalah. Protes nggak menyelesaikan masalah. Solusi yang kita butuhkan, bareng-bareng cari solusi. Kita sudah berpikir caranya nandur sing bener, hasil ben akeh, tapi produksinya kok terus turun. Ada masalah apa? Setelah kita cek ke lahannya sulit ditanami, Pak. Ada diserang tungro, ada banyak daun-daun yang pada rusak. Kalian tidak punya. Ketok ini orang sing wis tau nonton seminar iki, tapi ra apa-apa. Untuk mengingatkan kembali supaya lebih hafal. Nah, dari lahan sulit ditanami itu kira-kira ada yang tahu nggak masalahnya apa? Kenapa nek ditanduri kok bukane mbateni malah ngrugeni? Kenapa ngrugeni? Akeh wong tandur pindho sak musim. Seperti yang dulu pernah kita bahas, Pak. Banyak orang yang nanam 2 kali dalam 1 musim. Tanggone jenengan wonten, Pak? Nanam 2 kali 1 musim. 1 musim tanam nanam 2 kali. Bar nandur, mogok, tanduri maneh. Rata-rata. Orang naik lho, Pak. Jangan. Tapi itu fakta. Fakta yang ketiga, kelembapan tanah rendah. Tanah tidak mampu menahan air. Di lebih banyu sewengi, wis di lampu rayahan, di lampu diesel. Isuk-isuk ditiliki banyune wis sat. Ngertine dicolong sapa iki? Gawakne arit. Tekan gone ditunggone sat dewek mbuh ora genah. Tanah sudah tidak mampu menampung air. Apa penyebabnya? Banyak nggak kasus seperti ini? Banyak ya. Sampai akhirnya gondok-gondokan karo tonggo gara-gara rayaan banyu. Padahal padi itu bukan tanaman rawa atau bukan tanaman yang direndam. Memang dia bisa hidup di rawa-rawa, tapi kebutuhan airnya hanya sekedar untuk tumbuh kembang saja, bukan seperti teratai yang direndam, Pak. Ini saya ulang, penyampaian ini sudah berulang-ulang disampaikan oleh penyuluh lain. Saya hanya mengulang di sini. Kenapa? Biar hemat air, biar bisa dipakai karo tonggone. Lah wong santanae ora iso nyemen banyu, Mas, esuk dilebi sore entek.
ya jangan salah-salahan karo tangga. Perbaiki masalah dari sumbernya, bukan dari dampaknya. Nek jenengan ngilani banyu saben menit sedina 24 jam itu bukan selesai masalahnya. Itu nambah masalah baru, rayahan banyu karo tanggane sing notabene kaya El Nino kemarin air langka. Solusinya perbaiki tanahnya. Sing sampun ngamalke pertanian organik, tanahnya berubah mboten, Pak? Tidak seperti itu lagi. Artinya tanah itu sudah mampu menyimpan air lebih baik. Saya rasa di sini hadirin semuanya itu expert semua. Maksudnya expert itu sudah berpengalaman semua. Saya hanya memberikan penegasan di sini untuk menguatkan lagi semangat kita untuk bertani organik. Masalah berikutnya. Nah ini sudah pupuk subsidi langka, subsidinya membengkak, kebutuhan lahan semakin meningkat. Apa penyebab kebutuhan pupuk di lahan semakin tinggi? Karena faktor tanah brongkol yang tadi itu tidak mampu mengikat air atau mengikat nutrisi sekalipun. Jadi urea, ponska, dan semua yang kita aplikasikan itu kebilas, Pak. Karena tanah itu rapat, ketika diberikan makanan dia nggak keikat di tanah, dia langsung ning sela-sela kono, begitu digelontor banyu seperti yang tadi saya ceritakan di awal, banyunya ngembung terus, dia ikut hanyut. Daya ikat air dan nutrisi tanah sudah hilang. Apa penyebabnya? Next, Pak. Nah, sik tulisannya rada ngeblur tak mrene sik maca. Rada rabun, Pak. Tanah sehat dan tanah rusak. Tanah sehat adalah tanah yang mampu menopang sistem kehidupan dan ekosistem serta penggunaan lahan yang mendukung produktivitas tanaman dan hewan, meningkatkan kualitas air dan udara untuk kehidupan yang aman dan sehat bagi hewan dan manusia di atasnya. Tanah yang sehat itu tanah yang semestinya, tanah yang mampu dijadikan media hidup, tempat tinggal untuk tanaman agar kecukupan. Tugas kita memberikan makanan kepada tanaman di rumahnya, ning ajange. Saiki nek ajange kuwi wis ora iso nggo wadah makman, arep diwenehi akeh-akeh sepiroho, ya entek-entekno plurumu apa, Pak? Jadi kenapa biaya terus membengkak? Salah satunya karena tanah sudah tidak produktif lagi, sudah menjadi tanah rusak, tidak mampu mengikat nutrisi, tidak mampu jadi tempat tinggal yang baik untuk tanaman. Tanah rusak adalah tanah yang tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan. Suket pira gelem tukul, Pak. Apa maneng pari. Pencemaran tanah memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya bagi lingkungan manusia, hewan, dan tanaman. Tanah yang tercemar dapat menyebabkan tanaman sulit untuk tumbuh, mengandung racun, dan berdampak buruk pada kesehatan tubuh bila dikonsumsi. Ya, tanah-tanah yang rusak itu ternyata mengandung residu, dan residunya itu beracun. Dari mana residu-residu itu berasal? Nitrogen itu gas. Biar dia bisa bentuk bulir, dia harus diikat sama katalis atau lem. Nah, lemnya itu ketika nitrogennya diserap tanaman itu tinggal di situ, Pak, carry. Vitaminnya dimakan sama tanaman, pengikatnya turun, ngikat tanah sehingga tanahnya kempal. Tadinya ngikat nitrogen karena wis rano gawean, akhirnya ngikat tanah. Sifat dasar lem masih sama, itu katalis atau pengikat, kayak gitu. Jadi sampai sejauh ini banyak gak yang bertanya-tanya, kenapa tanahku rusak? Tapi bagi pelaku organik, saya yakin sudah menemukan jawaban. Saya akan perkuat di sini, guys. Next, Pak.
Ya, ini adalah contoh tanah sehat dan tanah rusak. Hanya simulasi saja. Yang paling menonjol itu sekarang kasusnya seperti itu. Itu saya lagi ngukur di Kesesi kemarin. Di mana Mbak Novi kemarin? Mulyorejo? Belum lama itu. Di Mulyorejo saya cek kondisi tanahnya, pH-nya itu 7,5, kondisi EC airnya 160 EC. 160 mikrosiemens, jadi 0,1 EC. Ada mineralnya di air. Itu yang sudah bagus seperti itu, jangan dikembung banyu, nanti nutrisinya keli kabeh. Mending nyemek-nyemek kok ngono sak cukupe. Lah yang ini iki wis direndam banyu, tapi kok isih utuh brongkol. Ini yang akan kita selesaikan di sini. Ini masalah yang selama ini kita hadapi. Kenapa? Kita mau bertani itu pengen untung, Pak nggih. Kita nggak ingin istilahnya koyo sing terjadi selama ini, keluhan di mana-mana, di grup-grup mana itu semua orang pada ngeluh. Iki piye rego dinaikkan. Harga gabah dinaikkan. Hari ini harga gabah naik drastis. Tapi sejahtera nggak kita? Kenapa, Pak? Karena bebannya juga naik, harga jualnya tinggi, modalnya juga tinggi. Ya ora ono bedone to, Pak. Kaya wong tuku lombok adol 100.000 ya wong pulane 80.000. Padahal ya tetap 20.000 kuwi. Tidak menambah, Pak. Menaikkan harga jual akhir belum tentu menambah kesejahteraan petani. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ini semua biar kita untung? Sing dicarikan petani untung, Pak. Petani lestari. Saya ini ngopo to Dewi. Amit sewu nggih, kita memang punya etos kerja, memang kita punya motivasi untuk memproduksi pangan untuk dunia, untuk manusia. Kita nggak tahu siapa yang beli beras kita di luar sana. Bismillah, niat itu sedekah. Karena apapun yang dimakan dari lahan pertanian oleh manusia maupun hewan itu merupakan sedekah. Meskipun sudah kita jual, transaksikan. Tapi apapun yang dimakan dari lahan itu merupakan sedekah dari yang menanam. Itu mulianya petani. Tepuk tangan untuk kita semua. Kekuatan petani luar biasa, Pak. Makanya harus diperhatikan lagi. Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya menggebu-gebu untuk membela petani? Karena mbah saya petani. Sampai meninggal, yo mae ngono-ngono tok. Karena lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Mbah saya itu sampai tikruk-tikruk. Isih ngopeni gabah ning lumbung. Budeku, buleku nyunggini gabah. Saya melihat kenyataan di pertanian itu dari keluarga saya sendiri. Sampai akhirnya tanah tempat saya sing jadi warisan saya itu rak kumanan banyu irigasi. Terus didadekno daran ning upat-upat. Nah, terus aku main nandur apa wong lemahku ning upat-upat. Kan angel. Di situ saya mulai mikir, iki piye inovasi untuk pertanian? Harus ada perubahan. Yang merubah siapa? Diri kita. Orang lain itu cuma merintah, orang lain itu cuma nyuruh, orang lain itu cuma ngasih solusi, informasi. Tapi kalau kita nggak punya kemauan untuk merubah, kalau kita nggak punya keniatan untuk menjadi untung, ya teori hanya teori, Pak. Kenyataannya berapa banyak teman-teman saya yang saya edukasi kayak gini yang nggak ada efeknya. Karena apa? Mereka sudah tidak percaya dulu dengan organik mental. Tapi yang percaya baru kemarin tok ngomong sama saya orang Kajen, Mas, aku wis ora bingung, arep urea larang, arep subsidi dicabut, ora masalah. Wong aku rong iring modale non subsidi cuma 10 kilo. Non subsidi 10 kilo rong iring. Enggak, Mbak, nyandak, turang nganggo apa? Nganggo obatnya Mbak Tanti. Ya gue dibantu. Terus nganggo obatnya sampean. Hasilnya lian ora panen nganggo panen. Itu dia berstatement. Sebelah orang gelem nganggo ya panora, wong ora percaya. Tapi wong ora percaya ki angel, Mas. Meh diuturi, meh dikandani, meh ditunjuke bukti ki dasare ora percaya ya angel.
Jadi nanti jenengan pulang ke rumah ngedukasi sama tetanggane alot. Kuwi. Aja dipaksa, Pak. Marai gelem, marai pati mengko. Ada juga di kajian. Saya edukasi bikin pesnap dari, boleh dicatat. Boleh catat. Ini sudah dibuktikan sama orang kajian. Tak kenalin juga boleh orangnya. Yang mau nyatet boleh catat. Satu, jeruk nipis. Jeruk nipis taruhlah setengah kilo. Setengah kilo jeruk nipis. Jeruk lemon 2 biji. Loro wae larang soalnya. Yang ketiga, lidah buaya 2 kilo. Nandur. Oh niato. Tapi itu benar-benar menurunkan biaya produksi. Habis itu, habis lidah buaya, godong gandul. Godong gandul itu berarti rong mengket. Kayak orang tak timbang ta. Rong mengket, pokoknya rong mengket ditekem, rong mengket kira-kira. Hah? 30. Ya. 30. Terus lirsidi, ngerti lirsidi berapa? Nah, lirsidi rong kresek dipetel-petel, dipredali. Wis menolak. Lirsidi ke klirisidi, godong klisidi. Ya. Wis kuwi lah engko takon kersi ngerti engko ben ditudune gambare kaya ngopo. Aduh visualisasinya engko internet engko bar iki tak tunjuki. Ya. Terus mau apa kayak mau berarti jeruk lirsidi 2 kilo lah. Oh murah Pak, kayak gareng lek-lek pager kok. Oke. Terus berarti mau jeruk, terus lidah buaya, godong gandul, lirsidi, kunyit. Kunyite nek kakean pegel Pak gilinge Pak. Syukur giling kon Pak tukang bumbu bae penak. Tukang bumbu pasar kayak giling. Kunyit itu saya aslinya 2 kilo Pak, tapi bukan kelarangan yo, paling sedikit setengah kilo lah. Tapi murah sih yo kunyit toh, murah. Yo nek iso 2 kilo lah, nek iso 2 kilo. Yo nek aku sih 2 kilo. Duitnya njaluk karo gosip yo. Pasti Pak, sing pasti. Oh pasti 2 kilo. Maksudnya men rada ngirit tuh kira. Standare. Yo standare 2 kilo. Terus bar kuwi ojo takon dhisik. Iki resep dhisik. Engko melompat sinaune. Mbakune sing pres-presan Pak, Bu. Sing pres-presan ojo rong pres bae, rong ketok. Rong iris ki berarti regane 50.000. Yo mbak sing rasane ora genah nyebrok ae. Penting. Ya, jadi wis tekan mbako, sampean tinggal nambahi kopi. Kopinya pakai 2 wadah kopi apa kopi latte? Sing ono internet, browsing sik jelo. Iki aku bantu jenengan men gampang lurune. Golek Nescafe klasik ya kaya kowe. Nescafe klasik ning Indomaret akeh Pak, 50 gram regane 15.000. Murah weh. Kenapa kopi? Iki sing kopi tak jelaske sik nek salah paham. Siji bae ra akeh engko mau ngopi. Aja. 50 gram. 50 gram. Regane 15.000, 15.500. Nek ora salah. Nyong kono nganggo headset terus ki dikode-kode karo kameramen kok dhisik. Endonge ngopo men krungu.
sorry Mbak. Oh iya, daun dari sini. Daun dari sini. Gue browsingnya Pak, daun dari sini tanteni ora tak tinggal ora. Iki resepnya tanteni nek ana sing kuwi browsing. Godhong jaran-jaranan yo koyone beda kayu jaran beda Mbak. Beda, mirip tapi wite kaya kuwi ceblok urip. Ya. Yo, berarti mbako wis, kopi wis. Kenapa harus kopi? Karena kafein ya. Iki fakta loh Pak, jurnal udah banyak. Itu dapat dosen tuh, kalau saya ngapusi saya dikepruk nanti. Kafein itu merupakan zat adiktif yang mampu memecah saraf serangga. Hati, bongsone mereng karo klaper, nek kesemprot kafein murni kuwi, laju pembuluh darahnya luwih kenceng, terus saraf pusate iki pecah. Dan itu bisa memandulkan serangga sehingga tidak bertelur. Sing tak cacak ning nggone Karanganyar Sentul, kuwi endoke kopong, ana klaper, endoke dipencet, bus, ora ana isine. Karena mandul. Monggo, Mbak Iva ya. Ya, cari tempat duduk aja, Mbak. Ini jurnalis dari RKB, teman saya. Terus kan nanti kalau ngomong aja dari kelalen lah Jan. Kopi. Aduh, pancen. Oh, luak. Ya. Iki aku rasa cerita tanah saya, cerita pesisi jase ora apa-apa ya. Ya yang tanah saya teh dhisik kalem gue dhisik rasa bingung be. Oh iya. Karena ini sudah saya praktekkan. Terus apa? Kopi. Wes bawang putih. Nah, iki. Bawang putih berapa? Bawang putih. Ojo akeh-akeh, Pak. Pedes nemen yakin. Sekilo baik. Mbak sing lawak-lawak aja diupload ta, Mbak. Ngono ndongeng sing serius, Mbak. Ora apa-apa tapi nemeh tek. Bawang putih sekilo. Bawang putih biasa bae, ora usah sing kating, kelarangan. Ya. Nah, iku kabeh sik ana siji maneh ping mahkota dewa. Oh, gue sing larang kowe mahkota dewa lunya. Untung nandur mburi omah. Tapi sithik. Nah, kenapa buah komplit, buah saisine, wijine. Itu 7. Nah, semua bahan diproses. Cara pembuatan. Ya. Cara pembuatan. Blenderlah lidah buaya. Suwen Pak, zaman mekanis saya Pak. Nyelang 2 kilo tok. Lidah buaya di blender, disaring pakai saringan kaos partai. Burung ando Pak. Ojo ning kene, engko ning mburi. Salamane ning mburi Pak. Aduh, ono PNS. Aja ngomong kopi ya. Ya, terus itu lidah buaya di blender, diambil saringnya, disaring. Setelah itu dijadikan alat untuk melarutkan tembakau. Tidak pakai air. Catatan, kita tidak pakai air. Ya. Tidak. Karena kita akan membuat formula enzim. Enzim kemasukan air teroksidasi, rusak fungsinya, Pak. Apalagi penyimpanan lama. Bukan begitu, Pak dosen? Bukan. Terus setelah itu di remes-remes, didiamkan 2 jam. Nanti diperes, disaring. Beda, Pak. Iki ono dadine akeh ilmune. Wis seru aja dikenake.
Ya kayaknya biasa sponsor aja kok. Nah, itu setelah tercampur antara tembakau dan lidah buaya, tambahkan kopi Nescafe klasik. Diamkan sejenak. Berapa menit? Yo karo proses liyane apa? Kalau tahan Kunir, nek kunir dibebek ail pak. baru. Harus tono banyune kan? Di blender iso. Tapi nek saranku nganggo gilingan bumbu sing ning pasar ke sih pak. Wih, giling bae. Cukup banyune saring. Terus, wih dicampur karo banyu mau. Jadi ini kan banyune akeh, ya kan? Banyune akeh. Bar kuwi nggo blender godhong gandul karo lir sidi. Saring maneh. Kenapa kita tidak memasukkan air seperti yang saya katakan tadi? Air mengandung pengoksida atau bisa mengubah ikatan kimia dari zat-zat aktif yang ada di dalam produk-produk tersebut. Mengko fungsinya berkurang pak. Oke. Nek proses nganggo banyu pak. Lanjut. Ya. Terus bahannya apa mana mau? Bawang putih. Yos pokoknya kabeh bahan-bahan sing padetan kuwi mau digiling. Lah nek mahkota dewa, nek teles berarti dibebek nganti halus, dikuber. Tapi nek garingan jenengan tuku ning pasar. Ning toko jamu pasar no, Cino. Tuku. Ya. Kabeh kalau modal sing larang-larang. Terus nek wis intinya bahan-bahan yang keras tadi di blender dengan air yang tadi. Kalau bisa tidak menambahkan air. Nek misalkan kurang larut mas, berarti lidah buaya ini sudah kayak gitu ya, untuk mempermudah proses karena kita butuh cairannya. Setelah semua cairan itu dicampurkan dengan yang lain, disaring, diamkan selama 1 malam. Hati-hati, warning, setelah cairan lidah buaya yang berwarna kuning bertemu dengan zat peptin atau peptidanya punya bawang putih, ditingkatkan fungsinya dengan nikotin dan kafein, bersifat toksik, racun. Nanti jenengan tangan kudu resik tenanan pisau, sing rokok ojo sampai, ya itu, sing rokok ojo sampai tangan isik gubak larutan mau nyekel rokok, ilate penal sampai 2 dino ra ilang. Nah, itu pakainya dosisnya jangan banyak-banyak. 50 sampai 100 cc per tank itu udah kenceng pak. Nek posisi tanahnya nyemek-nyemek utawa sat, nek lebih dari 100 cc per tank, kodok mati, welut mati, keong mati, apa meneh wereng. Berarti setengah botol semene ya pak. Makanya nyebut merek, tutup apa sel kan kayak 50. Saya rata dibayar berapa sel ora kok. Hah? Botol biasanya. Botolnya sapa wong gawe dhewe kok ya ora botole. Oh gelas aqua kan 200. Separone kae wis dosis tinggi, nek dosis cilik 50. Ya, setengah gelas aqua kuwi dosis tinggi, Pak. Hati-hati pemakaiannya. Pokoknya saranku jangan terpapar atau terhirup. Kuwi getire ya Allah, Pak. 2 dino ra ilang aku ngrasake. Kapok-kapok aku cip. Dan kuwi nek pas fermentasi jangan di dalam rumah. Jangan ditaruh larutan tersebut dalam rumah. Uapnya bisa meracuni orang serumah-rumah. Mabok kabeh. Jogo neburi. Kodok pecah, Pak. Wetenge, Pak. Gara-gara mangan wereng sing kena racun kuwi mau. Itu pengalaman saya di tempatnya Pak Bau Hartono, Kutorjo. Kita aplikasikan seperti itu. Welut nganti mati, Pak. Aduh, sayang temen welut. Dosisnya kegedean soalnya, Pak, sampean. Iya, tak kayak 120. Wah, ora dadi. Dunke akhirnya. Karena tingkat toksisitas di ambang batas yang wajar itu makhluk hidup masih mampu. Makhluk berdarah panas itu ada batas ambang wajarnya. Kalau kelebihan tetap pecah. Nah, kalau untuk serangga itu efektif sekali. Tapi tidak pada posisi endemik loh, Pak. Kalau sudah endemik, overpopulasi, iya tetap kepaksa. Tapi untuk pencegahan,
untuk pencegahan, antisipasi, dan mengurangi biaya. Lebih baik rutin aplikasikan produk tersebut, hasil yang barusan itu, dengan POC. Gak apa-apa. Campur nggak apa-apa. Campur nggak apa-apa, karena itu sifatnya sama-sama alami, bisa bersenyawa, bukan sintetis. Tapi jangan dicampur dalam botol. Nyampuran yang tank, Pak. Kalau dicampur dalam botol, senyawa mereka, saling menetralisir nanti. Ya, dipisah. Mengaplikasikannya saja yang dicampur nggak apa-apa. Oke, sampai di sini. Kalau mau lebih lanjut nanti kontak nomor saya. Kalau jenengan ini ada grupnya, saya dilibatkan, dimasukkan ke grup nggak apa-apa. Untuk sharing-sharing. Kita kembali ke materi ya. Oke. Kalau kau tidak ngantuk, tepuk tangan. Kalau kau tidak ngantuk, tepuk tangan. Kalau kau tidak ngantuk, mari kita lakukan. Kalau kau tidak ngantuk, tepuk pundak. Ada yang ngantuk. Ya. Next. Waduh, tulisan ireng nih. Kayak aku nih. Kalau sebenarnya itu diapain? Di blender bareng. Sama kulitnya ya, karena asiri yang ada di kulitnya itu yang efektif untuk trachea. Kalau masalah kopi, Ya. kopi kenapa kau nggak pakai Original. Nah itu Nescafe klasik itu original, yang sudah jadi granul ekstrak, sing nilai kemurniannya itu 100%. Jadi tajam, orang ono ampas-ampasnya gitu loh Pak. Dicari langsung di banyu. Materi ya. Saya Pak, aku tak medek bener apa-apa ya Pak yo. Rabun Pak. Pentingnya pemulihan tanah rusak. Ini penting. Kenapa? Pertanian konvensional menggunakan pupuk kimia dan pestisida untuk meningkatkan hasil dan produksi. Memang hasilnya meningkat. Namun peningkatan penggunaan pupuk kimia mempengaruhi keseimbangan ekologi. Ekologi itu berarti lingkungan dan keamanan pangan serta merupakan faktor penyebab utama pencemaran tanah dan air. Keamanan pangan itu apa Pak? Residu pestisida, residu zat adiktif berbahaya itu ditemukan dari Indonesia lebih besar daripada negara-negara yang sama agrarisnya dengan kita. Contoh, orang yang dewe diekspor angel ora Mas Imam. Orang angel ora sah panjang lebar. Residu zat kimia berbahaya dari tanah Indonesia itu jadi masalah besar dalam pemasaran global Pak. Jenengan mestinya pengen dodolan hasil panennya jenengan skala besar toh, pengen go internasional toh. Lah wong adol ning kono dolar kok. Nilainya lebih gede kalau pakai dolar. Namun sayang pada kenyataannya produk kita selalu tidak lolos sertifikasi. Karena pencemarannya sudah di tanah. Kita sudah pakai organik pun. Ternyata tanahnya yang tercemar Pak. Karena yang kita obati tanamannya selama ini bukan tanahnya. Jadi kita harus bilas tanahnya dulu sampai benar-benar bersih dari residu. Dan jangan diteruskan. Yo sidik-sidik rapopo tapi udah kenemen ngono. Berikutnya, pencemaran tanah dan air salah satu terbesarnya di Indonesia. Selain dari limbah pesawat yang mencemari udara dan turun dari air hujan, lingkungan pertanian adalah penyumbang terbesar polutan di perairan Indonesia. Dan itu miris. Artinya kita sama-sama menjadi penyebab kerusakan. Kita yang nyumbang pestisida ke perairan sehingga ikan-ikan kecil pada mabok. Sehingga habitat tempat tinggal hewan-hewan yang baik untuk lingkungan itu rusak. Zaman aku cilik iwak pitak akeh kok, Pak. Nggak ora sandok yang mujair pitak wis. Sekarang neng wetan Jetak Kidul, luri iwak blang oleh nemen. Bener berah? Ada yang salah enggak? Kenapa kita tidak menyadari iklim, alam, ekologi berubah drastis? Siapa penyebabnya? Ya awak dhewe termasuk aku. Saya bukan jenengan saya. Terus
Pencemaran air itu nanti ngumpulnya di laut, sehingga bisa menurunkan kesehatan ekologi perairan laut. Tugas kita memperbaikinya karena kita yang pernah melakukannya. Sopo sing ning kene tahu nyemprot obat suket ning sawah, cung. Kabeh. Residu obat suket kok ora sedina kebiwas lho Pak ning Banyu, Pak. Nyatane terikat di vanili. Vanili Indonesia kenapa tidak lolos diekspor? Kenapa ketolak? Karena penanganan di sekitar lingkungan tempat tinggal vanili itu pakai herbisida. Kopi dari Lampung, kenapa sekarang sulit pemasaran internasional? Karena ketahuan pakai herbisida. Karena residunya nggak langsung hilang, itu masuk keserap ke dalam tanaman, ke dalam buahnya juga. Praktik dan kemajuan pertanian berbasis mikroba dapat meningkatkan kesehatan tanaman dan kesuburan tanah. Memang benar, pendekatan ini dapat mengamankan pangan bagi masyarakat dan menjamin keuntungan serta kesehatan global. Mikrobiologi pertanian berkaitan dengan mikroba yang berhubungan dengan tanaman dan penerapannya untuk meminimalkan penyakit dan meningkatkan kesuburan tanah. Oke, solusinya langsung kita dapatkan di sini. Saya sudah meneliti pertanian menggunakan mikrobiologi, menggunakan mikroba sejak tahun 2009, Pak. Alhamdulillah hasilnya sampai hari ini mainan saya ini diminati sama orang-orang sana-sana, salah satunya di Sumatera Barat, di Riau, di Bogor, Jogja, dan banyak tempat. Kebetulan teori itu alhamdulillah terbukti. Seperti yang dituliskan di sana, seperti yang di awal tadi, itu bisa menggemburkan tanah, bisa menetralisir residu obat-obat kimia, terus bisa meningkatkan produktivitas panen, dan bisa menyuburkan dan menyehatkan tanah dan tanaman. Itu sudah saya lakukan, alhamdulillah terbukti. Dan hari ini saya ingin ngajak sama jenengan semua untuk kembali ke pertanian ramah lingkungan berbasis mikrobiologi. Kayak gitu, Pak. Interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme yang menguntungkan di reservoir merupakan hubungan simbiosis. Kedua spesies diuntungkan. Selain itu, mikroba memainkan peran penting dalam peningkatan pertumbuhan tanaman, meningkatkan perolahan nutrisi dan melindungi tanaman dari tekanan biotik dan abiotik. Oke, mikroba itu ternyata bisa jadi vaksin, Pak. Kalau kemarin kita ada isu-isu corona, ada yang tahu nggak vaksin itu apa sebenarnya? Salah satu vaksin itu ternyata bisa diciptakan dari bakteri. Tapi bakterinya tertentu. Dan itu ada sertifikasinya. Dan bakteri yang saya mainkan ini bakteri tersertifikasi. Bakteri yang ada merek dagangnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di kasus kerentanan tanaman dari biotik dan abiotik. Biotik itu berarti hidup, abiotik itu tidak hidup. Pestisida dan sebagainya, termasuk jamur, virus dan bakteri patogen. Bakteri yang berobati daun. Kalau kata Mas Imam Padoli, bapak-bapak jangan pada salah membedakan antara tongkro, wereng, kerdil, blas, ya kan, seret, trotol. Itu penyebabnya beda-beda, Pak. Jangan semua penyakit godong, rangsak terus diobati nganggo obat tertentu, satu obat, itu enggak pasti. Nah, kami mendapati fakta bahwa selama kami memainkan peran di pertanian ramah lingkungan ini, banyak bakteri-bakteri yang bisa mengkondisikan tanaman, terutama meningkatkan kekebalannya, melawan penyakit-penyakit daun. Yang mana ketika bakterinya mati itu nanti bisa jadi makanan lagi. Beda tau karo sing iki kan dongengane to. Beda. Soalnya apa? Yo biasa ra, kalem ae ra. Ya. Terus mikroba yang kami aplikasikan itu bisa menurunkan kebutuhan urea dan lain-lainnya. Ketika tanaman sudah imun karena sudah divaksin yang melindungi tanaman dari virus, jamur dan bakteri termasuk residu zat kimia, itu
tinggal didukung sedikit saja dengan stimulan-stimulan. Ada beberapa hormon yang bisa meningkatkan laju kerja, ada beberapa nutrisi. Ingat ya, zero is zero, nothing is nothing, kata Profesor Widi di IPB. Namanya Sunarwidi. Itu beliau bilang begitu. Zero is zero, nothing is nothing. Yang namanya tanah nggak ada NPK, ya mau dikaya apain nggak ada. Jadi jangan beranggapan dengan menambahkan mikroba itu sudah kayak NPK. Itu pemikiran yang salah, Pak. Kita tetap butuh NPK. Hanya pilihannya sintetis atau alami. Jangan bilang kimia. Semua mineral, semua zat, semua unsur itu zat kimia. Hanya kimia berbahaya, kimia sintetis, kimia alami, kimia pangan atau apa. Jangan menggarisbawahi dengan kalimat yang salah. Ojo nganggo zat kimia. Lho apa amonium nitrat kok molase yo zat kimia kok. Itu zat pembangun tanaman. Semua itu nggak ada yang nggak kimia. Hanya kimia ini berbahaya atau tidak. Gitu. Jadi nothing is nothing. Ketika sawah kita wis gathak, koyo mau kae, wis brongkol-brongkol, sampean pede Pak, awis tak semprot organik iki, ora usah dipakani, itu salah. Tetap tanduran ngeleh. Tapi sudah kesuplai sedikit nutrisi dari jasad renik sama penguraian humus yang ada di permukaan tanah yang selama ini kekunci. Cuman kurang baret, lamen baret dosis input atau aplikasi pakannya ditingkatkan. Nek jenengan ora pede nganggo organik, ya terpaksa NPK, mutiara lah, subsidi lah, bapak. Tapi dengan dosis yang secukupnya. Karena setelah kita memasukkan mikroba ke dalam pertanian, itu sudah meningkat drastis fungsi tanahnya. Ojo diake-akei, tadinya dosisnya 50 kilo, kurangi separuh, langsung wani Pak, separuh. Sudah membuktikan benar nggak? Turun nggak pemakaian sintetis? Turun berapa persen? Tadinya berapa kilo, sekarang berapa kilo pakainya sintetis? Kalau yang tadinya pakai ngomongnya istilah. Kalau tadinya pakai urea itu saya kan pakainya kan Pak. Satu bebek itu perkiraan 5 kilo. Saya pakai yang 14 kemarin. Itu cuma satu semprotan COVID itu cukup. Jadi pakai ureanya sedikit. Sedikitnya berapa? 15 kilo. Oh 15 kilo dari yang tadinya? Yang tadinya 25 ke 15, bener Pak. Jadi memang salah satu peserta yang pernah mengikuti seminar saya sebelumnya, itu saya ajak untuk mengurangi penggunaan sintetis, ternyata benar membuktikan. Dan kalau jenengan memaksakan menambahkan pupuk sintetisnya itu sama dengan yang sebelumnya, yang ada saya jamin godongnya rangsak. Karena apa? Kelebihan nutrisi. Ketika tanaman diberikan nutrisi berlebih, yang ada kahat Pak atau keracunan. Nah, keracunan terlalu banyak didominasi oleh salah satu unsur lain nggak bisa masuk. Kalau menurut wis kebak, ruang tampungnya itu cuman 1 meter persegi misalkan. Di situ diisi dengan nutrisi sekian, itu udah kecukupan. Lah sehingga vitamin yang lain masuk itu udah nggak mungkin keserap karena udah didominasi sama zat yang tadi udah dikuasai. Jadi kalau memberikan nutrisi harus berimbang. Lah hitung-hitungannya piye? Iki PR. Nanti kita bareng-bareng sama PPL ke lapangan, kita cek kondisi kebutuhan tanah kita berapa, NPK-nya kan ada PUTS. Tapi itu nantilah, itu tingkat lanjut. Gampangnya nek jenengan biasanya pakai 50 kilo, itu cukup pakai 25 kilo. Next. Masih ada waktu. Pemulihan tanah rusak bagian 1, memperbaiki tanah. Ini proses-proses memperbaiki tanah Pak. Kelihatan Pak nggih? Langkah pertama, periksa nutrisi yang dibutuhkan tanaman seperti yang saya katakan tadi. Tanduran bukit butuh apa sih? Lomboknya butuh apa sih? Nah ini yang paling asik. Banyak petani yang tidak mengerti kebutuhan asli ini tanaman itu apa. Jadi diberi NPK itu mereka merasa sudah cukup. Kadang-kadang mohon maaf ada yang pokoknya urea ada. Nah, saya selama riset sama Mas Wisnu yang petani melon Karanganyar itu, nah itu
menemukan fakta melon yang diberi magnesium boron dengan yang tidak itu hasilnya beda jauh. Jadi kelengkapan unsur hara makro dan mikro itu perlu, Pak. Kalau ingin produktivitas pertaniannya bagus, jangan hanya terpaku pada NPK. Karena NPK saja pada dasarnya tidak cukup untuk meningkatkan buah. Karena untuk membangun buah itu butuh banyak unsur yang lain. Nah, kelengkapannya dari mana? Nanti saya kasih bocorannya. Sabar ya, sabar. Biar penasaran. Biasa kayak penasaran kamu. Terus langkah 2, gunakan pupuk organik. Nah ini, pupuk organik cair seperti yang besok akan dibagikan. Udah dibagikan belum, Pak? Ada yang udah, ada yang belum ya? Kacin udah. Yang mana lagi Pak Imam yang udah dibagikan hari ini? Ini udah. Nah, sekarang dadap. Yang nggak hadir malah udah. Oh, yang nggak hadir yang belum. Ya. Ya aja deh. Langkah 3, gunakan pupuk kandang atau bahan organik lain. Ini saya sandingkan ya. Biasanya pupuk organik cair itu sudah mengandung hara mikro. Entah besarnya berapa. Kalau produsennya teliti, kalau produsennya menyertakan hara mikro. Pupuk kandang dominan hara makro, NPK, tapi lebih banyak N-nya. Terus pupuk organik cair itu pelengkap. Jadi stimulan-stimulan, ya tergantung pabriknya sih. Ada pabrik yang masuknya komplek. Biasanya regone Pak, nek POC ini regone larang, berarti kandungannya banyak. Kaya mono obat sakit kepala puskesmas karo obat sakit kepala WE sing kae lah spesialis. Ojo. Aku seneni wong ngene iki. Aku ra dikongkon cerita merek kok. Ojo ra penak. Nah, untuk produk-produk yang berkualitas, biasanya pupuk organik cair itu sudah mengandung banyak unsur hara mikro yang bisa memacu pembentukan buah. Nah, kenapa harus pakai pupuk kandang? Karena pupuk kandang itu mengandung karbon alami, C organik. Jadi gini, ini biar nggak salah paham. Ono wong wis puas dengan pemakaian pupuk organik cair dan tidak mau pakai pupuk padat, organik padat. Itu salah sebenarnya Pak. Lawang damene itu terus tanah kita kapan dikasih C organik? Apa sih fungsi C organik? Sifat dasar karbon itu memiliki karakteristik premagnetisme atau mengikat kayak magnet, narik. Fungsi dari karbon organik itu yang dari kompos kandang kuwi untuk mengikat air dan nutrisi serta pupuk supaya bisa ditahan sebagai akumulator atau aki. Soalnya nek ora nono aki, nek ora no tampungane, colokane dicabut, ya wis diglek. Nah, C organik fungsinya sebagai power bank bagi tanaman. Tapi nek power banknya ora dicas, ora dikai watt, ya ora ono wate Pak. Ini melingkupi pertanian holistik nantinya jadinya. Untuk keseluruhan. Jadi jangan hanya bercerita pupuk organik cair. Sik nyontak ngombe dhisik dulu. Ras dulu. Iya, ya. Tunggar dan lugas. Oke, kembali. Jangan hanya terpaku pada pupuk organik cair. Pupuk organik cair saja tidak cukup.
Kenapa? Karena pupuk organik cair yang dijual di pasaran itu regane larang. Kecuali jenengan gawe dhewe, regane murah. Tapi karena sifatnya yang larut, sifatnya yang liquid atau cair, yang namanya cairan itu sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan, baik terpengaruh suhu, mekanisme bau-bauan sikil, sapi lewat, secara fisika, atau terpengaruh oleh arus udara, penguapan, atau terpengaruh oleh faktor-faktor yang lain. Sifat dasar zat cair itu mudah berpindah tempat. Ditaruh di tanah yang tidak memiliki zat pengikat yang disebut C organik, disemprotne sore sesuk luntur. Gak ono tampungan. Sampeyan aja dobong. Lah mengko werenge ngendhok maneng, Mas. Itu circle. Kita atasi dengan pestisida nabati, bisa mengurangi populasi. Bisa kita peram langsung fermentasi damen di lahan. Ala males nyebare ya wis tuku ora apa-apa karo diluku karo rata. Dan kami berharap, kami semua berharap teman-teman petani mau memasukkan minimal sekam. Kenapa? Kadar karbon yang paling tinggi di alam itu yang mudah didapatkan dari pohon kelapa. Mau itu sabutnya, mau itu batoknya, mau itu batang kelapanya, daunnya, itu tingkat karbonnya tinggi. Makanya perusahaan baterai nggak areng batok. Itu untuk mengikat elektrolit atau cairan-cairan yang sangat halus ben ora mlayu. Yang kedua dari merang sekam, dedek berangsak. Itu kalau bisa dibakar, dikarbonasi biar warnanya ireng. Sampun ngertos carane bakar merang nggih? Bakar tengahnya ditumpuk-tumpuk dhuwure. Kalau tidak mau memproses pupuk kandang dengan alasan suker lah atau apalah, cara paling gampang, cara paling males, sekam teh balang-balangno diantengno sewulan ajur dhewe, semproting untuk bakteri. Wis cara paling sepele. Kenapa harus pakai C organik? Saya tekankan lagi. Saya sharing ke para dosen di mana-mana, itu kesalahan kita selama ini terlalu menyepelekan dengan pupuk kompos. Kenapa banyak petani organik yang gagal? Karena melekiti. Orang butuh pupuk kompos, orang butuh humus. Loh, yang mau makan itu tanaman apa kita? Kok kita yang ngatur tanaman? Kita ini yang nurut sama tanaman. Tanaman maunya apa? Kita kasih sesuai kebutuhannya. Anak jenengan njaluk permen tuh kok kayak ager pangan ora, Pak? Sama dengan tanaman. Tanaman mintanya apa? Turutin aja. Insya Allah dia ngerti kok harus ngapain sama kita. Karena interaksi antar makhluk hidup. Aku ono carane dongeng karo tanaman. Oke, pertanyaan bagus. Aku duwe ilmu dongeng karo tanduran. Untung ono sing takon ya. Aduh, manggil yang bongkar-bongkar tas ki. Halo. Ya. Sebentar ya, Pak. Aku tak buka kitab dhisik. Ilmu opo nggih? Rawa rontek apa? Ini alat berkomunikasi dengan tanaman. Salah satu alat komunikasi dengan tanaman. Iki HP ini tanduran. Satu. Engko dhisik. Engko nek tak regane murah be, gratis bae gomene oke. Ini dua. Aduh, baterainya entek pas nggih. Ini dua. Ini alat komunikasi dengan tanaman. Ya. Wah, tak pasang di sini. Petani harus punya. Apa dhuwur bae ya? Dhuwur bae lah. Melas sing nyoteng angelen. Nggih. Ngapunten ah. Ora iki mung cerita. Aku ora nyeles kok. Sengeni Pak Tanto ku nyeles. 3.
Ki alat komunikasi karo tanduran. Kan mau sing ngomong, lha tandurane ra wadul. Untung wis tak gawa, ora keciduk. Meh bae oleh. Terus 4. Ini alat komunikasi tanaman, Pak. Kenapa aku iso ngomong tandurannya butuh A, B, C, D, E? Karena banyak alatnya. Ono HP nih gue SMS-an. Dokter. Terus di mana ngomong? Ono mana yang tenang. Terus berarti mau jiro lupat 5. Yo ke beda fungsine to. 6. Apa niki? Nah. Oke, ono mana apa meneh disit? Siapa kok? Ojo ora berantakan. Wis lah kuwi disit. Yo tas Doraemon ono kabeh. Ini alat apa? Ada yang penasaran sama alat ini ya? Ini namanya altimeter. Altimeter itu untuk mendeteksi ketinggian tanah. Jadi fungsi altimeter itu untuk mengetahui berapa ketinggian tanahnya dan tekanan udara. Tekanan udara dengan satuan hektopascal. Fungsinya untuk menaksir atau meramalkan kira-kira kiye curah hujane tekone jam piro utawa tanggal piro. Ya kuwi. Perakiraan cuaca BMKG. Pada suhu tertentu, pada kelembaban udara tertentu, stomata itu membuka. Dan pada suhu yang lain, stomata menutup. Ini untuk memperkirakan seberapa tepat kita aplikasi kepada tanaman melalui daun. Wah, iki wis mepet Pak Udan ki. Biasane ning Wonopringgo ki 1003 HPA. Kuwi udan. Aku meh nyemprot. Jadi mending nyemprot engko bae. Baru udan bae. Tenan bres. Oh, tanya YouTube nanti aja habis ini. Ada suara bisikin di sini, ada bisikan goib. Ya. Tekan ngendi ki mau gara-gara wong ayu kok. Jadi fungsi penakar cuaca ini yang jelas gini Pak, udara kuwi nek ditimbang ana bobote. Jadi ada berat udara per sentimeter kubik. Kuwi piro? Kene ana gram-gramane, satuane hektopascal. Kuwi kengko sing diukur sing jelas oksigene. Jadi semakin rendah permukaan bumi, semakin dekat dengan laut, kuwi semakin tinggi, semakin padat, semakin ke atas, semakin ringan. Makanya perlakuan pertanian di dataran rendah dengan dataran tinggi itu tidak boleh disamakan, harus berbeda. Kenapa? Beda kelembaban udara, beda tekanan udara, makannya tanaman ke beda. Contoh, sampean dolan ning Jogja, mangan gudeg rasanya apa Pak? Manis, ya ta? Sampean dolan ring Tegal, mangan warteg rasanya piye, Pak? Ayo kaya kaya. Sampean dolan ring Padang. Itu apa ya? Aku pernah dibahas itu sama dokter siapa tuh? Lali aku wong Jogja. Oh, wis tak eling-eling, kanca ning WA ono. Jadi gini, yang menyebabkan makanan berbeda-beda rasa itu faktor geografi. Faktor geografi. Jadi beda kebutuhan akan menyebabkan beda kemauan. Gereh ning Petung Riono kena enemen, Pak. Tapi wong Medono kayak gereh ngono dhisik. Karena di sana tingkat cemaran udaranya, kandungan udaranya itu sudah banyak mengandung garam. Nah, lidahnya itu sudah kebanyakan garam. Jadi dia nolak. Kalau dikasih yang asin nolak. Kenapa masakan wong nggon simbahku kono Purworejo kok asin tur pedes? Karena lidahnya itu sedikit mati rasa, faktor ketinggian tanah tadi. Nek ora diasini, ora dipedesi ra krasa. Begitu pula dengan tanaman. Manusia dan tanaman ada kemiripan, Pak. Jadi kalau memperlakukan tanaman, mau ngasih input itu disesuaikan. Artinya
kalau di daerah dataran tinggi tingkat pembilasan airnya lebih banyak, air kan lebih miring, lebih deres. Yo memperlakukan tanaman itu harus lebih hati-hati. Artinya contohnya neng jedak kidul karo neng seragi, boleh wenek urea kan beda carane. Nek neng seragi akeh banyune tibani urea ora apa-apa, tapi neng jedak kidul akeh banyu tibani urea sing seneng ngisor ya. Seperti itu. Jadi mohon diperhatikan untuk lingkungan. Wah, iki aku mendek ning kene materi nek ora maju-maju. Untuk lingkungan hati-hati ya. Tetap diperhatikan faktor lingkungan termasuk tekanan udara yang tadi. Alat yang berikutnya ini pengukur daun. Ini tingkat apa ya? Cara mono gampangnya ngomong kebutuhan nitrogene. Kebutuhan nitrogene iki beda. Nek tanah bawaan urung diapa-apakno, godhonge wis metu kereng, ya aja dakake oksigen apa sih nitrogene, Pak. Janjane ya iki perlu juga. Tapi ini yang punya PPL punya semua kayaknya nih. Nggih, Pak Imam nggih? Ya. Terus ini termometer tanah untuk tahu di kedalaman 10 sampai 15 cm suhunya berapa. Jadi kita bisa tahu terutama di palawija ya, darat ya. Ini akar kepanasan atau enggak? Gitu. Kalau yang saya tahu melon itu masih mampu di suhu 40. Kalau di bawah 30 melon yang saya amati di pertanian Batang itu buahnya kecil-kecil. Itu kan irigasinya tetes, Pak. Jadi suhunya keserap bener-bener. Jadi kenapa melon itu tidak boleh dikembung banyu? Karena perakarannya memiliki kualifikasi hidup sendiri. Dia butuh tingkat kelembaban tanahnya. Nah, ini kelembaban tanah diukur pakai ini. Ada moisture meter untuk mengukur tingkat kelembaban tanah dan menyesuaikan dengan cuaca. Kenapa kok nandur melon yang musim hujan rak dadi? Salah satunya faktor kerentanan di perakaran. Nek akarnya terlalu lembab, sinar matahari kurang, otomatis suhunya turun kan? Nah, melon itu nggak mau kalau suhunya rendah di perakaran. Salah satu penyebabnya. Terus ini udah punya kan? Nah, ini alat pengukur TDS. Jadi kalau jenengan mau ngaplikasikan produk cair di tank, ini ada mikrosimen per sentimeter. Saya sarankan tidak lebih dari 500 kadarnya. Kalau lebih dari 500 daun obong. Karena daya tahan tanaman itu terhadap besaran nutrisi yang diberikan itu terbatas, Pak. Cacili ojo dijejeli panganan sing panganane wong tuwek. Gak mlebu. Ini air. Nah, pestisida maupun cairan pupuk yang mau diaplikasikan di tank diukur dulu kadarnya. EC-nya berapa? Kalau lebih dari 500 saya sarankan ganti air, Pak. Karena air baku itu biasanya membawa sekitar 120 sampai 200. Itu sudah bawaan dari air. Jadi kalau kok aku nganggo dosis standar 100 ml kok hasilnya sampai 600, berarti banyune sing ganti. Ini pertanian organik. Kenapa banyak ahli-ahli pertanian organik menginginkan air murni? Karena tingkat cemarannya kecil sehingga tidak mempengaruhi nutrisi-nutrisi yang akan diaplikasikan nanti. Murni, semakin murni semakin baik. Terus apa mana yo latih mau? Oke. Oke, baterai entek. Ini humidity, pengukur kelembaban udara. Nah, ini ada dua pengukurnya. Yang ini pengukur suhu di permukaan. Kayak misalkan ki ono wit melon. Nah, teleponone nanti ujung ini bisa membaca suhu terpanas yang diterima tanah. Rata-rata di Pekalongan itu 50 derajat. Tertinggi. Bisa. Baterai enteng. Orang tahu tinggu. Gue ganti baterai. Nah, oh iya pengukur tanah iya enggak. Ojo rangkung ngetokin iki ora dipakani, Pak. Sepunangan garing. Enggak, ini bagus kok karena ini hijau subur kelihatan bagus. Nanti tak coba. Di sini. Ini kan tadinya dari
toko, dari toko pertanian ini. Disponsori oleh. Ya, humidity fungsinya untuk mengetahui tingkat kelembaban udara. Jadi kelembaban udara di sekeliling tanaman. Contohnya ini Pak, jenengan duwe rumpun pari, jejer-jejer. Gang antar gang ini bisa membuat kelembaban. Uap air yang mau mengalir ke atas itu tertahan di serabut-serabut daun sekitar sini sehingga tenang. Aliran udara hanya di atas. Terus endingnya nggak kebilas, udaranya nggak bisa ngalir. Uap ada di situ tak ngumpul. Nah, ketika di situ ada telur hewan dengan suhu yang ideal, dengan kelembaban yang ideal, itu cepat netes. Makanya kenapa disarankan pada pertanian organik jarak tanam, terutama pada MDPL meter di atas permukaan laut itu 100 ke bawah. 100 ke bawah berarti pekiringan mengisor. Kuwi jarak nek bisa 30 cm. Nek bisa. Idealnya sih di atas 30 cm. Kenapa 30 cm? Untuk mengurangi kelembaban udara di situ. Nek lembab ku penyakit akeh, bakterinya akeh, virusnya akeh. Ya gue. Pamaning ya. Ya ikilah anak pH apa segala macam. Terus ini ada pengukur cahaya juga. Jadi nek tanaman jenengan terlalu rapat dilebokne cahayane ora mlebu. Anakan yang paling bawah tidak bisa berfotosintesis. Anakan lembu paha tidak akan menghasilkan bulir, Pak. Karena dia nggak fotosintesis. Jadi yang bagian ngisor-ngisor ke cuma ono. Jenengan pintar ngomong ke tanduran tapi orang ngowohke kan pada karo jadi satpam. Ono tapi ora menghasilkan, satpam tok ngadeg. Ya ra. Kuwi mangan tetep mangan tapi orang ngeteni. Kaya ning pabrik BHS ngono ke liyane jahit kuwi mung lewat kok ngono kan. Gajian pada gajian. Lah satpame luwih akeh dari karyawane rugi pabriknya. Itu salah satu faktor penyebab kerugian petani selama ini tuh kakean satpam. Karena apa yang diperbanyak itu anakan tidak memikirkan faktor lain seperti kelembaban udara, intensitas cahaya dan lain sebagainya. Jadi akeh sebenarnya saran-saran yang harus kita sampaikan, tapi saya mau menjelaskan itu harus butuh waktu yang panjang. Kenapa banyu ra entuk dikembung? Karena nutrisi mudah terlarut, kebilas. Wis nutrisine oleh cair kabeh, ora diwenehi kompos, banyune akeh. Pengembunan, pembilasan, resikonya terlalu banyak. Ya. Kan ini mau lalen. Nah, langkah keempat buat pupuk sendiri. Tenang waktu di sini ada. Buat pupuk sendiri ya. Bisa nggak Pak buat pupuk sendiri Pak? Udah banyak kan pendidikan pembuatan pupuk kompos kan? Udah bisa Mbak? Udah bisa belum bikin pupuk kompos sendiri? Mbaknya itu depan belakang udah bisa belum? Ya dua-duanya nggak apa-apa. Iya wes burine Pak. Udah bisa belum bikin pupuk kompos sendiri, pupuk kandang? Oh ya, udah bisa. Jadi nanti yang sudah bisa monggo diamalkan, jangan males. Kenapa? Tanah kita itu kekurangan C organik Pak, makanya nggak bisa ngikat apa-apa. Nothing is nothing. Nggak ada ya nggak ada. Jangan diada-adakan, jangan ngomong ini sudah lengkap unsurnya. Enggak. Tambahkan kalau nggak mau sintetis ya organik, kalau nggak mau organik ya sintetis. Kalau mau kedua-duanya ya nggak apa-apa. Jangan menyengsarakan tanaman, meloro, ditandur, diuripnya tapi tidak dipakani. Dolim no dewe, dolim. Karena kucing dalam rumah dikunci, orang dipakani, dosa dewe. Ora beda tanduran. Diwuwur, diuripno, dikurung di penjara ning lahan, syukur kowe ora tak pakani. Dolim Pak. Jadi kita harus berubah ya. Jangan menyakiti tanaman. Kalau ingin berkah. Terus langkah 5 tambahkan penyubur-penyubur lain seperti yang tadi saya bilang, tambahkan mineral mikro. Nah ini penting. Terus langkah ke-7 pertimbangkan untuk merotasi tanaman. Langkah ke-8 tambahkan mikroba. Ini mikroba ini yang nanti akan kita perdalam ya. Next Pak. Masih nyandak waktu ini. Ini sepintas saja lah. Ini karena untuk mengetahui tekstur tanah aja. Nanti tak kirim link. Kalau saya dimasukkan grup tak kirim link caranya. Karena kalau dibahas juga ngambang tok. Soalnya praktek.
Nanti tak kirim link caranya, cara mengukur kadar tanah kita berapa persen pasir, berapa persen lempung, berapa persen debu, itu nanti bisa diukur. Next saja. Aduh, bioremediasi. Kita berbicara tentang bakteri. Kenapa pemerintah memberikan kita produk bakteri untuk pertanian kita? Kenapa pemerintah ngasih pupuk organik cair kepada kita? Bukan tanpa alasan, Pak Bu. Pemerintah itu pasti punya dasar yang sangat kuat. Sebenarnya sih bukan ngasih ya Pak, menstimulasi Pak. Jadi pemerintah itu enggak ngasih, itu menstimulasi jenengan agar jenengan mengerti fungsi pupuk organik cair dan metode-metode yang tepat melalui pembekalan-pembekalan semacam ini agar wawasannya lebih luas lagi, tidak hanya sekedar aku nganggo POC kok tanduran kurang api, aku nganggo organik kok aku panennya rusak terus. Banyak faktor yang harus diperhitungkan untuk pertanian organik, tidak semudah itu. Karena tanaman itu untuk hidup saja, itu butuh perlakuan yang sangat banyak. Syarat tumbuh kembang dia, ada ultravioletnya, ada infrarednya, ada sinar hijau, dan lain sebagainya. Perhatikan kelembaban udara, perhatikan kelembaban tanah, perhatikan unsur-unsur di tanah, kekayaan hayati di dalam tanah, mikroba-mikroba yang bisa menetralisir, perhatikan parasitnya ada di mana, ya kan? Pengganggu-pengganggunya ada di daun kah, ada di tanah kah? Perhatikan metode-metode pertaniannya, apakah kita pengairannya sudah benar? Kita ngaku organik, tapi kita banyune glondoran, ya orang masuk akal. Karena permainan pupuk organik itu biasanya pakai mineralnya yang sudah terlarut semua. Biasanya pakai cairan-cairan. Ketika pengairannya diglondor, itu nggak ada makanan di sana. Jadi jangan dolim sama tanaman. Nah ini bioremediasi ini akan meringankan kita dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Permasalahan nutrisi sing glondor dewe, sing hilang terus, menguap dan lain sebagainya. Itu bisa kita ikat kepada C organik melalui bantuan bakteri-bakteri ini. Nutrisi dan lain sebagainya, udara yang dibutuhkan apa saja, itu bisa dibantu diikat oleh bakteri-bakteri. Nah, salah satunya laktik acid bakteria. Ini nanti kita bahas ya, nama-nama bakterinya. Itu fungsinya untuk membantu tanaman lebih mudah mendapatkan makanan. Jadi si bakteri itu Pak Pos. Ya orang panganan sebelah kono main cedak, dicedakke. Tapi ya butuh rumah, Pak. Bakteri butuh rumah. Rumah yang paling enak itu ya humus. Humus ki sak komplete nggo tempat tinggal bakteri. Tapi nek sawah jenengan ora diparingi humus, sama-sama diaplikasikan mikroba, ya beda. Kecepatan pertumbuhannya beda. Jadi jangan abaikan pupuk kompos. Kalau mau nyari pupuk kompos ke Mas Imam Fadli ada banyak. Ya, next. Restrukturisasi di sektor pertanian berarti mentransformasi seluruh tata cara bertani yang berorientasi pada hasil yang maksimal serta berkelanjutan. Berkelanjutan berarti upaya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar atau juga tidak berdampak pada buruknya kualitas tanah sehingga tidak bisa dimanfaatkan lagi untuk pertanian. Jadi bertani itu harus memenuhi unsur kaidah yang berkelanjutan. Jangan sampai kita eksploitasi pertanian kita, tanah kita, tapi hanya kita yang untung. Ketika tanah itu diwariskan pada anak, tinggal balungnya Pak, dagingnya sepangan di WKB. Saiki akeh lho Pak, tanah-tanah sing wis gari balungnya tok, bener ora Pak? Wis gak iso produksi, akhirnya kalah menang didol. Jadi no perumahan, karena frustasi. Bisa nih frustasi, udah jari rak gelem kok. Sing ngajari nganti bengor kok. Ah Mas, ora usah sebut. Ora usah diceritake dewe talo. Sabar Mas, sabar. Ya, jadi berkelanjutan itu ya bisa diwariskan, tetap sehat, tetap baik. Jangan hanya kita ngambil keuntungannya untuk diri kita sendiri, tapi tidak memikirkan anak cucu kita bagaimana. Bagaimana pertanian yang berkelanjutan? Manfaatkan bakteri.
supaya tanah bisa beregenerasi dengan sendirinya, tidak rusak. Nah, produk-produk dari pertanian organik itu, pupuk-pupuk organik itu harus bisa menyuburkan tanaman, harus bisa menyuburkan dan mengemburkan tanah, harus bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis, menghemat biaya produksi, meningkatkan hasil panen, menambah kualitas hasil panen, menurunkan populasi hama secara sistemik, menyetabilkan pH tanah menjadi 7, dapat digunakan sebagai biodekomposer, berfungsi sebagai nutrisi dan hormon perangsang tumbuh, meningkatkan kekebalan tanaman dari serangan hama, virus, jamur, dan bakteri. Caranya gimana biar pupuk organik kita bisa seperti itu? Next, Pak. Jangan mau buat, mau beli, nggak apa-apa. Ini dibuat juga nggak apa-apa. Nah, ini ada laktik asid bakteri, bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu bisa membersihkan logam berat, mineral logam berat yang terikat di tanah, terus membersihkan sisa pestisida, terus mikotoksin, detoksifikasi mikotoksin ke racun-racun sing dari makhluk-makhluk hidup kayak jamur ngono kan. Terus bahan-bahan toksin sing urung jadi toksin tapi kok bakal toksin nek kepangan menungso. Nah, pupuk organik itu harus meningkatkan kesuburan tanah, harus bisa mengurangi racun-racun. Terus revitalisasi pertanian, sebentar. Revitalisasi pertanian merupakan strategi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan. Bicaranya pertanian bisa menambah lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Itu PR kita bersama, Pak Bu. Banyak anak muda tidak mau masuk ke pertanian gara-gara merabadi. Ini ada petani muda ya. Halo. Selamat, kamu telah masuk di jalan yang benar. Ya. Kita kira-kira aja kalau seluruh anak muda nggak ada yang mau bertani, iya Pak. Iya ta. Iya negara ini. Sopo sing lanjutke? Negara tanpa pangan sorak. Bisa. Negara tanpa sandang yo ora iso. Tapi iso ding Indonesia biyen ngawune karo nggone beure kok. Sing penting ana panganan dhisik. Sing pondasi temen kan sandangan pangan dhisik Pak. Arep omahe elek kaya omahku, tapi sing penting panganane nyanding. Ya ora. Omah apik magrong-magrong tapi ora ono panganane ya kayak penjara. Leres Pak. Kalau kau tidak ngantuk tepuk tangan. Enggak tepuk tangan. Antuk. Oke. Tengok posing side plan material dari produk kok bahasa Inggris iki sing ngedit ki sapa jane? Di alih bahasa sih. Wah, decomposing site agrosistem. Oh iki ora penting iki engko iki nggo lanjutane. Ngangel-ngangeli next saja. Heeh, nggo PR ngedang mani. Next. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dari pertanian organik ini kita perlu melakukan peralihan input pakan pada pertanian. Alasannya kenapa? Ketergantungan zat kimia sintetis dapat merusak lahan. Jadi harus ganti nutrisi sintetis dengan organik. Nah, pupuk organik itu harus mengandung zat yang kaya antioksidan. Nah, kaya antioksidan. Ini salah satu alat pengukur antioksidan. Satuannya mV ya. Ini bisa mengukur pupuk jenengan itu antioksidannya berapa. Semakin banyak angkanya minus sekian sampai 300 itu berarti antioksidannya tinggi. Kenapa antioksidan? Antioksidan kue berarti kanggo mengurangi pembusukan buah. Prakteknya gitu loh. Buah dipetik ben ora cepet busuk. Nah, terus kanggo koyo jenengan tahu nyimpen gabah sing jaman biyen nek gabah biyen disimpen 3 wulan diproses siapi kan. Tapi gabah saiki sebulan diproses mangle. Nah kayak gue itu karena kekurangan antioksidan. Jadi produk-produk ini ngapunten ya.
produk-produk yang akan kita aplikasikan di lahan kita setidaknya harus kaya antioksidan. Kaya antioksidan oke, berarti yo kaya penolak racun, oksidator. Bahasa sehari-hari ini apa ya oksidator ki apa Pak? Oksidan ki apa bahasa sehari-hari ini apa Pak? Padesan. Bahasa sehari-hari ini oksidan ki apa Pak? Bahasa sehari-hari ini oksidan. Antioksidan. Oh, sing gawe kanker. Nah, yo. Antara lain. Oksidan itu zat-zat yang bisa menyebabkan kanker atau karsinogenik. Jadi mau itu di tanaman maupun di manusia, itu oksidan atau radikal bebas itu bisa menyebabkan kanker. Harus ditangkal dengan antioksidan. Antioksidan salah satunya beta karoten. Beta karoten itu bisa didapat dari bahan-bahan alami yang ada di buah-buahan. Kayak gitu ya. Terus apa ki tulisannya ngomong? Sebagai pemacu perangsang pertumbuhan biostimulan dengan mensintetis dan mengatur konsentrasi berbagai zat pengatur tumbuh, fitohormon. Jadi pupuk organik itu bukan sekedar NPK Pak Bu. Dia harus mengandung biostimulan dan fitohormon. Biostimulan apa yo? Jadi gini. Contohnya boron. Boron itu butuhnya sangat sedikit. Tapi kalau nggak ada manjate nutrisi ke pengisian bulir ku suwi. Karena kuwi kaya mono nek ning warung mono jontrot, Pak. Ning warung ana jontrote kan pelanggan akeh, Pak. Guyu sing kono ketara ki biasa dolan ki. Ya. Jadi biostimulan kuwi kanggo bakteri niki kok iki urip ki, bio ki urip. Stimulan ke geret. Jadi misalkan neng kene gue ono bakteri sing marake cepet narik munggah. Daya tarik, gue bener. Terus fitohormon ke berarti contohnya sitokinin. Aku sing mendino ngemek sitokinin. Sitokinin itu zat pemacu pembelahan sel. Tapi nek nggak ada yang dijadikan untuk pembangun atau untuk dimasukkan ke dalam selnya itu ya enggak jadi Pak. Jadi sitokinin hanya berfungsi ketika dia mandori tanaman, nutrisi, gue munggah. Orang no kaliumnya Pak, sungkan, lanang apa? Lah sing gendong sopo? Kalium itu fungsinya becak, alat angkut. Gadong becak ya akeh. Lah gue mau ngopo rene munggah bola bali. Orang nggawa apa-apa, ora diwenehi fosfat to Pak. Aku yo kosongan kok munggah bola bali. Jadi nutrisi itu harus lengkap. Jangan dikasih hormon-hormon perangsang tapi nggak dikasih pakan. Jangan dikasih pakan tapi nggak dikasih penambat atau rumah. Rumah bagi nutrisi dan bakteri itu C organik tadi. Gak usah beli Pak. Merang, dedek berangsak, tebar-tebar kening sawah. Disemprot mikroba, terkarbonisasi dengan sendirinya alami. Sak panenan sebar. Lama-lama tanah yang jenengan stabil Pak. Sisa-sisa humus yang ada di tanah yang kekunci bisa dipacu, dipecah sama mikroba tadi, salah satunya bakteri asam laktat. Kemudian input-input di pertanian itu, pakan-pakan yang diberikan itu harus bisa menjadi sebagai pengendali patogen berasal dari tanah dengan cara menghasilkan berbagai senyawa atau metabolit antipatogen. Nah, opo kuwi? Ini pestisida alami. Bakteri diwenehi gula. Beda bakteri, beda hasil Pak. Bakteri asam laktat, dikei molase, hasilnya asam sitrat, amonium nitrat, kalium laktat, dan lain sebagainya. Nah, salah satu iritan atau zat-zat yang bisa mengiritasi bakteri patogen mau sing bisa membunuh, sing marai godhong pada seret-seret kuwi namanya etanol Pak, bioetanol. Bioetanol itu termasuk desinfektan. Jadi nek parine jenengan kuwi seret-seret abang trotol-trotol kae nek musim udan terutama nek dikai bioetanol kuwi bakteri ini mati. Tapi kan tuku bioetanol larang Pak. Kita memproses bioetanol secara alami dengan molase yang dicampur dengan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ki salah satunya ya lactobacillus Pak. Itu. Sing murah akeh. Nah, coe yo ning produk yang dibagikan sama pemerintah tuh coe ada coe. Nanti malam akan dibahas ya kandungan-kandungannya apa, tanyakan saja. Nah,
sebagai penyedia hara biofertilizer dengan menambah N2 atau nitrogen dari udara secara asimbiosis dan melarutkan hara P yang terikat dalam tanah. Jadi produk itu biasanya disertakan sekalian nutrisi. NPK memang disertakan, tapi saya rasa kalau cuma 1 liter itu nggak cukup Pak untuk menghidupi 1 hektar. Nah, saya kira nothing is nothing. Yang namanya seliter Pak dijak ke ombo koyo ngopo tetap seliter. Piye carane seliter iso ngijuke godhong? Jawabannya sisa humus yang ada di tanah itu dipecah sama bakteri tadi sehingga ngangkat. Bukan fertilizernya yang ngasih makan. Walaupun di dalamnya ada kandungan N. Hanya sekian persen kecil. Kalau pengen banyak, gawe dewe Pak. Caranya gawe biofertilizer piye? Mesti sudah iso kabeh kan, molase campur bakteri. Saran saya sih ya jangan kebanyakan air, kayak gitu aja. Lebih banyak molasenya karena kita mau masukkan N. Paling bagus N organik itu dimasukkan pratanam Pak. Jadi pada saat tanah siap ceblok itu disemprot cairan molase campur bakteri seakeh-akeh untuk pengganti urea. Karena harus mengandung unsur itu semua. Ya orang molase tok sih yo. Pokoknya golek sing KDN lah sing ono ene kaya urin kelinci, kaya wingi yang dicetak gitu saya kasih tahu itu. Urin kelinci, remah-remahan itu. Itu pokoknya input-input harus mengandung unsur hara. Nah, ketika diaplikasikan ke tanah, tanaman ditandur jeblok wis nyerep. Walaupun ngemese telat. Krono kertune wis ono, jatahe wis ono ditebus ora ngono. Next. Ora Pak. Kuwi sing wingi nek saiki wis ora kaya kuwi. Wis diperbaiki. Next. Oke, ini dia. Perkenalkan bakteri pengurai humus. Kepadatan tanah dipengaruhi oleh adanya humus yang mengandung nitrogen, rasio karbon. Bahan utama yang dibutuhkan untuk proses humifikasi adalah bahan tumbuhan. Bahan tumbuhan oh Pak, saya ingatkan lagi, bahan tumbuhan. Humus kuwi sing engkone bakal dipangan tanaman. Jadi jenengan ngenehi bakteri tapi orang ngenehi tumbuh-tumbuhan bosok, orang ngenehi apa jenenge tetong, orang ngenehi damen, orang ngenehi rongsokan godhong. Iku padha karo jare bakteri ini, lah aku kon kerja apa? Ning kene ora ono sing arep tak proses, yo nganggur wae lah nganti mati. Barang wis mati dadi humus dimakan lagi, tapi kan sedikit. Kenapa aplikasi pupuk organik cair orang banyak ngeluh? Ah, pupuk organik cair suwe. Bukan pupuk organik cair suwe, Pak. Di tanahmu tuh nggak ada humusnya, nggak ada yang diproses. Bakterinya tuh nggak bisa kerja. Bakteri nggak pernah salah. Yang salah kitanya, nggak ngasih humus. Ini pemikiran yang selama ini terjadi dan salah harus kita luruskan. Ngandel, nek sing wis buktekno. Jadi engko bakal kompos payu ngono lho. Ya, fungsi humus yang paling berguna dalam memperbaiki struktur tanah dan menyediakan luas permukaan yang sangat luas yang dapat menampung unsur hara hingga dibutuhkan tanaman. Humifikasi dapat terjadi secara alami dalam tanah atau secara buatan atau produksi kompos. Iki bakteri Pak, iki bakteri kuwi sing mengurai banyak sisa-sisa lapukan tanaman kuwi mau sing mengkone dadi makanan lagi. Jadi sistemnya tanaman kuwi donor. Nah, bakteri mati engko dipangan karo tanaman yang berikutnya. Oke, next. Bakteri penyedia pakan alami. Ada jenis-jenisnya PGPR, Plant Group Promoting Rhizobacteria. Ini yang sering digemakan. Nek iki tidak bisa saya jabarkan panjang lebar sekarang karena durasi dan ini harus praktek. Tapi secara umum PGPR sudah banyak disampaikan ya. Ya Pak Imam Fadli ya. PGPR sudah sering. Skip aja ya. Skip. Next. Nah ini yang belum diketahui orang banyak. Apa itu bakteri asam laktat? Pak nyokaran jagung Pak. Oh. Apa ya? Kayaknya ngadeg terus mundar mandir kayak mandor. Alhamdulillah. Ini bakteri asam laktat itu adalah kelompok organisme probiotik penting dalam makanan fermentasi dan umumnya dianggap aman. Keju, yogurt, apa maneng? Minuman minuman Yakult.
Ya, ya. Bakteri asam laktat atau disingkat bahan mengatur bahan organik tanah dan siklus biokimia. Apa kuwi biokimia? Biokimia kuwi mengubah zat makhluk-makhluk hidup bahan-bahan kompos kuwi menjadi terpisah, terurai satu-satu menjadi keluar sari-sarinya. Sari-sarinya itu disebut biokimia. Zat yang aktif yang berawal dari tumbuhan itu sendiri. Jadi zat kimia tapi yang alami. Mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya dan meningkatkan kesehatan tanaman. Next. Kalau kau tidak ngantuk tepuk tangan. Yuk, semangat yuk. Kalau saya bilang halo jawab hai ya. Halo. Hai. Halo hai. Tepuk tangan buat kita semua. Masih semangat, tidak ngantuk. Oke. Pertanyaan berkelanjutan. Air ini lebih menguntungkan. Lebih mementingkan sistem pangan berkelanjutan dan pertanian organik sangat penting bagi kesehatan global. Global loh ya, bukan cuma Indonesia. Perbaikan tanah baru dan eksploitasi potensi mikroorganisme yang mendorong pertumbuhan tanaman merupakan alat yang menjanjikan untuk pertanian berkelanjutan. Secara umum, bakteri asam laktat itu bisa memperbaiki tanah yang rusak seperti yang di awal tadi itu. Next. Alhamdulillah. Mana foto nih wong ganteng. Tepuk tangan buat semuanya. Sekarang sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, saya mau ngombe dhisik. Ben aja kepengen sesi tanya jawabnya 20 menit paling lama, tapi nyantai dhisik sedih. Monggo dipikir, dicatat dulu pertanyaannya. Kita terima berapa pertanyaan ya? 3 pertanyaan dulu. Nanti saya dibantu sama rekan saya Pak dosen Jarot untuk masalah sosiologi ekonomi pertanian. Jadi masalah apa ya, hilirisasi, marketing dan lain sebagainya, manajemen. Nanti beliau, saya sifatnya ke teknis. Bukan begitu Pak Jarot? Ya, siap dibantu. Monggo dicatat dulu kalau punya pertanyaan. Saya tak udut orang itu yang jero ruangan. Ngombe dhisik. Itu tidak pertanyaan langsung terkait ada kita kali pertanyaan Pak. Nyalain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sugeng Ketua ingin bertanya Mas Astor untuk pokok dari saya itu untuk satu pokok itu bisa untuk tanah, akar dan batang berdaun juga membuat kalau tidak kalau satu produk untuk tiga sekota bagi untuk tanah batang daun dan 2 itu tidak bisa. Berarti ada penjelasan untuk tanah itu bakterinya
dari jenis apa, barat dan daun juga dari jenis apa, maupun buah atau bunga juga dari jenis apa. Dan juga kita dijelaskan kalau untuk bakteri tanah, barat, daun dan bunga itu biasanya dihasilkan dari jenis apa atau tanaman apa atau didapatkan dari apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan cara bagaimana PUC digunakan untuk pendekatan yang berbeda. Waktunya apa? Berapa hari sekali atau bulan berapa hari atau Nggih. Timing nggih. keterangan tadi hari kedua. Ya. Ya, terus? Tiga penanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu organisator di daerah kami itu panen kemarin sempat terjadi apa namanya? Lumayan dilapis lah. Kaitan dengan adanya kobe. Ini kebetulan untuk kobe itu masalah panen ya. Itu ya berlaku masuk ke lahan wilayah. Ketika pertama kali kobe masuk ke lahan itu banyak warga kami yang protes karena salah satunya menjadikan tanah rusak akibat dari jejak kobe itu. Bahkan sempat ada larangan secara resmi dari pemerintah desa. Nah, yang kami tanyakan, apakah asumsi tanah rusak akibat jejak kobe itu benar atau tidak? Kemudian seandainya memang benar rusak, itu rusaknya dari segi fisiknya saja atau untuk strukturnya juga rusak. Kemudian kalau memang melakukan kerusakan, hal seperti itu kira-kira solusinya seperti apa? Kalau seandainya ingin membendung kobe masuk ke wilayah kami, itu kayaknya kesannya menolak dari investasi. Kemudian kalau seandainya mengizinkan masuk, sementara warga itu mayoritas menolak, jadi kami sempat kebingungan. Semua kalau dipasang spanduk dilarang masuk ke kami ke wilayah kami itu, tapi dari pihak tertentu kiranya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ke halaman ini. Karena pertanyaannya upak-upek di sini. Jadi pada intinya pertanian organik tumpuan dari keberhasilannya itu tanah, Bapak Ibu.
Dari 3 pertanyaan ini kurang lebih masih mutak-mulek. Intisari pertanyaannya itu tanah. Tanah itu ibarat ruangan, hotel, tempat tinggal. Tanamannya itu ibarat kitanya. Nah, nutrisi itu ya di nutrisi ini kok ono tak kabeh. Ah iki wis iki mone nutrisi. Lah iki kulite iku katalis. Semakin bagus tanahnya, penghuninya nyaman. Tekstur, bahan bakunya. Nah, ini nanti saya jelaskan sambil menjawab. Semakin banyak makanan di ruangan ini, ya, penghuninya nyaman, sehat. Tanah ibarat hotel, padi itu tamunya, input itu makanannya, mau NPK, mau C organik, mau hormon, mau POC, itu makanan dan minumannya. Pahami filosofi itu dulu. Kalau tanahnya rusak, semuanya tidak beres. Karena tumpuan utamanya tempat tinggal. Kemudian izinkan saya menjawab. Apakah pupuk organik bisa all in atau tidak? Kalau bisa all in, berarti jenisnya bakteri apa saja dan didapat dari mana saja. Kalau saya mengamalkan selama ini, pupuk organik cair itu bisa dimanfaatkan untuk fungsi pembenah tanah, penguat akar, pertumbuhan batang, pengisian batang, lalu memunculkan malai dan pengisian malai atau buah. Tapi ada tapinya. Beda usia, beda jenis nutrisi. Walaupun bakterinya sama. Pada dasarnya sifatnya input. Jangan terpengaruh ke satu kata. Pupuk organik bisa diaplikasikan di mana saja, kapan saja. Tergantung produsennya memasukkan bakterinya apa. Kalau kita tidak mau ketergantungan dari si produsen, buat sendiri, direka sendiri. Sifat dasar pupuk organik: donor, akar untuk bangun akar, batang untuk bangun batang, daun untuk bangun daun, dan buah untuk bangun buah. Hancurkan buah, kasihkan bakteri, sumbangkan pada tanaman, jadi buah. Ini rahasia produsen pupuk organik. Ya, kalau tidak dicatat rugi. Dan saya produsen tuh ya. Ya, jangan disebarkan kemana-mana. Nanti saya diseneni dia nih. Karena itu termasuk ranah yang cukup kritis. Kenapa saya berani membeberkan hal ini? Karena itu rezeki jenengan, Pak. Sekarang kita menghalang-halangi rezeki orang, dapatnya apa? Mempermudah rezeki orang, baik kan? Gawe sing wis dikek iki gelem ngamalke ora. Nek ora ya percuma jenengan dibiayai negara, nggo kayak santai-santai ning kene karo aku bareng ora ono gunane. Artinya kita harus dapat keberkahan dari pelajaran ini. Pupuk organik bisa untuk semua. Nah, bakterinya, jenengan tahu dapat pembelajaran PGPR? Belum. Nah, nanti kursus saja Pak, pada pada intinya gini, bakteri-bakteri yang selama ini dijabarkan itu bisa bermanfaat semua. Namun saya lebih menyarankan bakteri asam laktat yang paling fleksibel. Bakteri asam laktat itu bisa di mana saja. Dapatnya dari mana? Yakult.
itu bisa untuk mengurai. Walaupun itu tidak mewakili dari 200 jenis variasi bakteri asam laktat ya. Bakteri asam laktat itu ada banyak, ada 200-an. Nah, yang di pasaran itu paling 3, 4. Jadi masing-masing bakteri itu hasil sampingnya beda. Hasil samping itu berarti nek cara mono yo nek wis mil-mil menghasilkan beras, menghasilkan gabah. Nek bakteri asam laktat menghasilkan asam laktat. Tapi sampingannya ono amonium, ono amonia, ono metana, ono etanol dan lain sebagainya. Itu hasil samping masing-masing bakteri itu beda dan hasil samping itu ada manfaatnya. Ya. Salah satu hasil samping terbaik itu bioetanol. Asam laktat adalah zat pembangun, sehingga luka-luka di tanaman itu cepat kebangun. Kenapa saya langsung menggarisbawahi bakteri asam laktat? Karena itu bakteri paling fleksibel, Pak, paling mudah didapat. Jadi jadikan orang usah ketergantungan. Bakteri butuh ini, butuh itu ribet, nggak usah. Yang penting anaerob, disarankan anaerob. Tapi asam laktat itu anaerob fakultatif, jadi dia itu bisa kena udara, bisa enggak. Hasilnya kemarin saya ngukur anaerobnya sih paling minus 34, 35 ya, nggak terlalu anaerob ketat banget enggak. Cuman itu masih mengandung antioksidan, masih bagus. Cukup terpuaskan? Siap. Ya. Pertanyaan kedua, waktu aplikasi POC untuk padi dan hortikultura dengan Pak siapa tadi? Pak Tulus. Yunus, saking Paninggalan. Waktu aplikasi POC. Ini memang tadi saya lupa Pak, ngapunten nggak saya sampaikan. Tak pikir nanti malam akan disampaikan sama yang berikutnya, tapi rapopo. Indikator. Ini ada pengukur kelembaban dan pengukur suhu. Ini ada pengukur intensitas cahaya. Pastikan suhu udara di sekitar tanaman tidak lebih dari 30 derajat, di mana fotosintesis masih bagus. Intensitas cahaya tidak lebih dari 1500 lumen. Lah ngukurnya piye Mas? Itu alatnya ada, makanya dibeli. Kalau di jam Nanti dulu, belum selesai. Terus suhu 30, cahaya 1500, terus kelembaban udara fleksibel sih, kelembaban udara. Untuk saat ini kelembaban udara di kisaran 7. Terendah posisi kering kemarin tidak hujan di Karanganyar saya ngitung 50% sampai 54%. Terburuk kemarin pas puncak musim hujan, yang hujan pertama-tama itu sampai 99%. Kalongan ya, Monopinggo. Beda MDPL, beda kelembaban. Nah untuk saat ini yang ideal untuk pertanian padi di 100 MDPL di bawah ini, baiknya kelembaban udara lebih dari 40, kurang dari 70. Range itu. Kalau waktu El Nino itu kelembaban udara sampai 30 Pak. Garing banget. Itu selisihnya segitu. Kalau hari ini 55 sampai 70-an. Sekitar segitu. Paling rendah 45 itu pun jarang. Simpelnya Mas, orang ribet. Sekarang rano alatnya cukup jam 9:30 paling awan. Sore ini nek iso di atas jam 3. Wis simpelnya. Interval pemakaian pupuk organik dengan kadar antioksidan tinggi di atas minus 10 ke atas itu nggak tahu ya pupuk lain ada antioksidan apa enggak, tapi kalau yang saya pelajari itu ada antioksidannya. Itu diaplikasikan intervalnya paling cepat 4 hari, paling lambat 15 hari. Lebih cepat dari 4 hari keracunan Pak. Seorganik-organiknya pupuk organik itu biokimia loh Pak. Zat kimia yang dihasilkan dari alam. Dan zat kimia itu memiliki tingkat keasaman dan tingkat korosif yang bisa menembus sel. Sel nembe arep dadi ditembus mana yang tandurannya mabok.
Jangan lebih cepat dari 4 hari. Dan jangan lebih lama dari 15 hari. Idealnya piro Mas? Seminggu kena, 10 dino kena. Itu. Karena pada hari ke-15 tingkat detoksifikasi, tingkat antitoksinnya, tingkat antivirusnya itu sudah hilang. Sel-selnya sudah kebangun semua. Tanaman itu sudah menyerap semua nutrisi yang nempel di daun. Biasanya ada perekat alami dari bioplastik bio, dari molase lengket dia. Itu idealnya 4 hari sampai 10 hari, Pak. Semakin tinggi pembilasan, semakin sering curah hujan. Jangan terlalu percaya, mending dibaleni. Karena tingkat pembilasan dan penguapan itu membersihkan nutrisi yang di sekitar tempat kita. Caranya piye Mas? Tanamanku mentana rak kebilas, buat selokan. Ketika hujan besar, lewatkan samping, bensin terkikis kuwi ning selokan tok. Sing ning tengah ora terlalu kehanyut, gitu loh, Pak. Ya, digot. Itu orang Purworejo sana. Purworejo nggih, Pak. Jauh tempat ibu saya. Itu tengah disodet, Pak. Ngisor waduh ada selintang. Sawah diperapat. Disodet jerune sak dengkul. Nggo gawe got, buang banyu karo ngotan. Jadi tengahnya kita tetap garing, tapi lembab, koyo sumbu kompor, dhuwure garing tapi ngisore terus. Gitu. Ya. Seperti itu, cukup paham Pak? Terima kasih. Kombet, ini pertanyaan penting nih dengan Pak siapa nama? Pak Ramadan dari mana tadi? Tirto. Pak Ramadan dari Tirto nggih. Aku tak karo munggah kene yo. Kombet. Gini Pak, sebelum saya cerita tentang tanah. Kombet itu harapan pemerintah kan harapan semuanya. Industrialisasi dan mekanisasi pertanian untuk menurunkan beban biaya produksi. Lahan 1 hektar diperet, ngoyak udan, hasilnya bosok, dol-dolane anjlok. Lahan 1 hektar dirit yang kombi, ngenteni terang sithik, rit, gabai garing-garing, hasilnya bersih, berasa ora nugel, rendemane dhuwur, dol-dolane api, clean. Bener mboten Pak? Ya, jadi itu harus tetap berlangsung. Ditolak pun negara kita tetap akan menjalankan mekanisasi pertanian. Tidak hanya Kombet, apapun itu akan dimekanisasikan. Karena kita krisis generasi dan itu efisiensi Pak. Rice milling unit dulu juga pakai odong, sekarang udah pakai listrik Pak. Gitu. Tanah rusak enggak kalau kemasukan Kombet? Lapisan tanah paling atas itu yang mengandung banyak nutrisi. Semakin rendah tanah, semakin ke dalam tanah, itu semakin kecil nutrisinya. Tinggal seberapa tebal humusnya itu. Kalau humusnya tebalnya sak dengkul, dileboni kombi, jeru sak dengkul itu tidak ada masalah Pak. Itu bisa lembut maneh. Ora kakal. Sing mare atos itu tingkat humusnya itu cetek. Wis ketemune sing warna kuning kayak Pak. Jadi ketika dikombi ngangkat balik diproses angel. Tapi nek sing warna ireng kuwi kandel, kombi mlebu, balikke langsung nutup. Ndak kelet. Ora kakal ora kelet. Masalahnya itu di situ, tanah kita itu cetek humusnya. Lebih banyak sing kuning iku. Secara fisik, sing kuning kuwi tidak terlalu berguna untuk pertanian, hanya untuk fondasi saja dasar. Makanya kalau jenengan tanya, yang rusak itu fisiknya, biologinya apa kimianya? Semuanya. Kenapa bisa rusak ketika kombi mlebu? Yang bikin rusak itu kita sendiri nggak pernah ngasih humus. Bukan kombi yang rusak. Kalau humusnya banyak, mau dilewatin kombi pun dibalik gampang. Banyu wae dorong. Itu. Iya. Karena itu yang kuning itu sampai ke atas Mas. Lapisan humusnya tuh tipis banget. Kena nggo bal-balan lho sawah, garing sithik langsung kena nggo playon.
Jadi alasan kita memasukkan kompos itu salah satunya meningkatkan humus. Jadi tolong mulai sekarang kesadarannya ditingkatkan ya. Jangan anti kompos. Begitu. Terus sifat kimia tanah itu tergantung kita memasukkan. POC itu untuk memacu kimia tanah, memperbaiki kimianya. Secara fisiknya itu rusak bukan karena kombinya yang merusak, tapi karena dangkal ditekani kombi. Jadi melenet, sengisor munggah. Secara biologi ya rusak karena tidak ada mikroba yang kita masukkan. Kombi tidak menyebabkan kerusakan, tapi kombi membongkar kerusakan yang kita buat. Bukan, yang rusak tuh kita, itu hanya membongkar gitu, tak buka kayak kerusakanmu. Itu. Jadi jangan salah persepsi. Tapi nek sing sawah bener, ameh ditekoni kombi, ameh ditekoni apa aman aja. Karena humusnya tebel, kayak gitu ya. Kiranya cukup sekian ya. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis dan nggak boleh overtime. Diliprit. Saya selaku pemateri di sini mewakili seluruh kru yang bertugas, termasuk juga DKPP Kabupaten Pekalongan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan serta ketidaksesuaian dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi